Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to podcast KPI Tribakti. Dan ini merupakan podcast perdana, podcast pertama kita di channel YouTube kita juga. Dan tentunya buat mendukung channel kita agar terus berkembang, berkarya, kalian bisa gabung di channel kita dengan cara subscribe, share, like, dan juga komen video-video yang ada di channel podcast KPI Tribakti. Dan tentunya hari ini bersama saya Anas sudah berhadapan dengan saya seorang dosen yang luar biasa, bisa kita sebut wanita karir, wanita pokoknya luar biasa banget. Ini dia. Halo Bunda. Halo Anas. Oke, luar biasanya bisa saya klarifikasi ya. Biasa di luar. Oh iya, luar biasa di luar. Bunda, Ya, biasanya gimana? teman-teman kan manggilnya Bunda ya, Bun ya? Betul. Betul. Nah, Bunda ini untuk background pendidikannya kita bacain dulu boleh nggak, Bun? Boleh dong. Boleh. Jadi untuk boleh Bunda, banget. Sebentar. Anas tahu nggak yang terbaru? Apa kan? tuh, Bun? Ada yang terbaru loh. Saya kirim dulu CV-nya yang terbaru. Oke, Bun. Kan? CV-nya terbaru, guys. Kita buka Bentar dulu. ya. Oke. Mungkin Anas bisa nyapa dulu nih teman-teman pemirsa podcast. Oke, boleh. Jadi teman-teman podcast mungkin yang saat ini kan kita dulu belum pernah ada ya podcast KPI Tribakti. Nah, sekarang ini kita mulai mengembangkan dan berusaha untuk mengikuti perkembangan dan juga era zaman yang semakin modern. Dan tentunya nanti ini akan bisa menjadi ladang kita atau menjadi kampus ataupun jurusan KPI supaya lebih terarah, kemudian juga bisa mengikuti era yang semakin canggih gitu. Ini sudah masuk ya, Bun ya? Oke, udah. Oke, sebentar ini di sini sinyalnya sedikit agak susah, Bun ya. Enggak juga sih, Nas. Masa sih, Bun? Tergantung amal ibadah dan perbuatannya masing-masing. Bisa gitu ya. Iya dong. Oke, teman-teman. Jadi Bunda ini nama lengkapnya adalah Bunda Amalia Rosyadi Putri. Untuk betul, lahirnya di Kediri tanggal 4 Maret 1988. Dan ini sangat mudah sekali, teman-teman. Bisa dihitung ya dari 88 sekarang berarti usianya berapa, Bun? Sweet 17. Sweet 17 luar. 17 tahun, Nas. 17 plus dong. Plusnya hitung sendiri berapa. Jangan bahas umur deh, Nas. Oh iya, Kalau kita di bahas sini umur ya. Ketahuan loh ya. Nah, ini skillnya banyak banget ya, Bun ya. Ada public speaking, kemudian juga leadership, bekerja dengan tim, analisis, kemudian luar biasa juga ini Bunda hobinya menyanyi sama wisata kuliner, guys. Jadi kalau kalian pengen Jadi terlihat dari postur gitu ya, Nas ya. Karena hobinya itu nyanyi, kemudian wiskul, Oke, wisata keren. kuliner. Oke, wiskul, guys. Ini istilah baru, Bun ya? Iya dong. Istilah baru. Istilah yang dicetuskan oleh Bunda Amel. Oke. Hashtag pecinta wiskul. Pecinta wiskul, guys. Ingat, guys. Terus juga ini pengalaman beliau banyak banget. Yang pertama yang menjadi dosen KPI di kampus Tribakti dari tahun 2015 sampai dengan sekarang, Bun ya. Betul. Kemudian yang kedua menjadi founder Amalia Rosyadi Public Speaking tahun 2021 sampai sekarang. Kemudian juga menjadi ketua Pusat Studi Gender dan Anak di II Tribakti Lirboyo Kediri tahun 2019 sampai dengan 2023 mendatang. Kemudian juga sebagai komisioner bidang pengawasan isi siaran di KPI di Jawa Timur tahun 2016 sampai tahun 2021 ya, Bun. Betul. Masih ada 2 lagi menjadi founder Dakwah Berkibar dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Penyiar radio Andika tahun 2007 sampai 2015 dan juga menjadi presenter di KSTV Kediri tahun 2007 sampai 2011. Luar biasa banget. Tepuk tangan dulu dong, teman-teman. Terima kasih. Waduh, 10.000 nih yang tepuk tangan nih, Nas ya. Amin, semoga nanti juga subscribernya menjadi Subscriber 10.000 betul juga. dan berlipat-lipat. Benar, amin banget. Oke. Bunda, ini kita mau sharing-sharing nih, Yuk. Bun. Oke, langsung monggo. saja. Kita kasih pertanyaan pertama nih buat Bunda. Oke, pertanyaannya adalah kayak kuis aja sih, Iya, Nas. iya. Gantian ya. Saya biasanya ngasih pertanyaan ke kamu kalau di UAS kan. Oh, di Kali kelas. ini ganti aku ya yang kamu tanyain. Ini anu ya, punya satu-satu ya berarti ya. Iya. Oke deh, kalau kayak gini saya harus ngikut host ya berarti ya. Iya. Iya, aturan main host ya hari ini ya, spesial hari ini. Oke, gimana? Bun, Bunda kasih testimoni dong selama ngajar di kampus Tribakti, Bun. Oke, testimoni ya. Pertama udah dimintain testimoni nih guys. Oke, sebelumnya saya juga say hello juga ya. Di balik layar kita ada Kang Farid, ya kan? Halo Kang. Waduh, ini tanpa Kang Farid juga kita nggak bisa siaran nih. Bener Iya banget. dong. Di balik layar juga ada Lili. Lili. Ya kan? Oke, testimoninya Nas. Kenapa saya bilang ini juga Bunda mau ngeluarin keyword lagi, Keyword, ya? oke, Bun. Kampus full berkah.
Oke. Ya, kampus Tribakti adalah kampus full berkah. Nyatanya Nas, Bunda itu ngajar sebenarnya itu sebagai dosen tetapnya ya itu 2015. Tapi sebelumnya di 2014 itu Bunda sudah mulai ngajar, tapi waktu itu Bunda juga masih bersiaran ya di Radio Andika ya dulu. Terus kemudian juga pada waktu itu masih fokus juga di sebagai moderator, juga trainer gitu ya, yang pada akhirnya alhamdulillah Anas juga ikut bersama-sama merintis untuk sekolah public speaking Bunda yang insya Allah pertama ya di Kediri Raya. Nanti insya Allah juga semoga launchingnya juga bisa memberi kontribusi lah ya untuk semua generasi yang ada di Kediri Raya. Ya, Kediri Raya itu tidak hanya Kediri. Testimoninya Nas, balik lagi ya ke testimoni bahwasanya di kampus Tribakti ini Bunda itu sangat nyaman. Buktinya ya salah satu indikator nih Nas. Pertama dulu masuk Bunda tuh berat badan tuh masih 70 loh Nas. Sekarang bisa baca sendiri ya dan dilihat ya. Itu buktinya berarti Bunda sangat nyaman. Betul, ya. Masuk di kampus ini sangat adem banget gitu Nas ya. Yang jelas karena juga berkahnya dari para masyayikh Lirboyo. Ya kan, karena juga yayasannya juga semuanya ya itu dari Lirboyo. Begitu pula juga rekan-rekan Bunda juga dosennya juga dari para yai ngaten ya Nas ya, dan juga tentunya full berkah lah di sini. Dan insya Allah santri-santrinya Nas, subhanallah, Bunda kan juga ngajar dahulunya kan sebelum sebagai dosen tetap kan juga ngajar di berbagai kampus nih Nas. Benar. Tidak ada satu pengalaman yang Bunda ini tidak dapatkan dimanapun ya, di kampus manapun waktu ngajar nih ya. Ketika santri itu Nas, masya Allah, tawaduknya itu ya seperti bunyai gitu ya. Saya diposisikan begitu karena juga mohon izin saya bantu tasnya mau dibawa atau apa ya Allah, enggak Kang, enggak seperti itu. Jadi tawaduknya mahasiswa di Tribakti itu luar biasa. Insya Allah kalau kuliahnya di kampus Tribakti secara spiritualnya juga TOP BGT ya, terus oke kan? Nah TOP BGT kan Nas, banyak kamu harus nanti list ya, ada keyword kata kunci yang harus kita boomingkan ya betul, di podcast ini gitu. Terus kemudian juga secara fasilitas kita juga sudah mulai berkembang, apalagi nanti bentar lagi kampus kita juga menjadi universitas ya, Go University. Tepuk tangan dong guys ya. Karena rekom perdananya untuk alih status ke universitas juga sudah turun pada bulan Ramadan kemarin. Jadi suatu berkah. Yaitu testimoninya Bunda adalah kampus Tribakti, ada kampus full berkah. Insya Allah semua yang kuliah di sini ya dapat berkah ya. Amin. Dan dosen-dosennya pun juga mendapatkan keberkahan karena rezeki itu tidak tahu Nas dari mana gitu loh ya. Betul banget, Bunda. Jadi istilahnya adalah Bunda sangat nyaman banget gitu ya karena mahasiswanya seperti itu gitu loh ya. Tawaduknya luar biasa yang tentunya ini sangat spesial banget gitu loh. Tidak ada kalau nggak di Tribakti gitu Nas. Benar ya, banget. Oke, jadi bisa disimpulkan nih bahwa tadi Bunda mengatakan kampus nyaman. Anas jangan nyimpulkan dulu. Oh iya, kan sorry. Satu pertanyaan. Oh iya, baru satu guys. Sorry. Baru satu nih guys. Lanjut dong pertanyaannya. Malah cuma satu ya. Simpulkannya nanti dong Nas di akhir. Kalau udah habis testimoni nih Bun, biasanya nggak ada keluh kesah nih selama ngajar. Ada nggak sih Bun? Aduh, kalau aku mau keluh kesah gimana ya? Oke, keluh kesahnya adalah mahasiswanya sering telat. Oh itu ya. Ini kenapa Nas? Sebenarnya itu juga ya karena spesialnya tadi apa? Spesialnya adalah karena kan banyak yang jadi santri juga ya, karena malam aktivitasnya seperti itu. Jadi saya nggak apa-apa Nas, saya nunggu sambil ngopi. Kayak tadi kan aku juga nunggu kamu juga ngopi sama Lili kan di ruang dosen sebelah ya, ya kan? Karena Anas juga santri juga kan Nas. Alhamdulillah. Jadi ya keluh kesahnya sih kalau ya itu karena memang teman-teman juga menunggu armada ya Nas. Setelah kita klarifikasi. Karena juga mayoritas yang putri kan nggak boleh bawa kendaraan sendiri, sehingga mereka antrinya kadang-kadang juga nunggu giliran itu Bun elofnya, jadi harus berjalan-jalan. Makanya Bunda kadang ya SOP aja buat kesepakatan, kira-kira masuknya jam berapa nih guys, gitu kan. Jadi seperti itu. Dan
itu bukan menjadi sesuatu itu yang spesial juga spesial one. Ya itu tadi kan salah satu hal yang tidak dimiliki di kampus lain. Kalau kampus lain jam 8, jam setengah 8 tuh udah pada ready. Selamat pagi Bu, gitu semua. Ya kan kalau saya datang kan biasanya di Tribakti ya seperti itu. Ya tapi dengan alasan itu tadi karena adalah armada juga kadang teman-teman kan naik sepeda gitu Jadi ini kamu kok tanya keluhan sih? Ini tadi dapat ini dari Buka Prodi nih. Oh, pesennya ya. Oh, jadi nanti akan mengakomodir itu ya keluhan saya. Oke, siap Nas. Lanjut lagi nih Bun, yang pertanyaan berikutnya. Hal apa sih yang Bunda sukai kalau ngajar di IAIT Bun? Yang paling Bunda suka itu apa? Di IAIT ya? Di Tribakti. Iya, bukan IAIN loh ya. Iya, beda. Iya dong. Tadi Anas kan gitu ya, di Tribakti ya. Betul. Mengajar sukanya apa Nas? Mahasiswa itu seperti haus akan teknologi ya. Benar. Akan media, karena apa? Bunda ini kan sebagai pengajar di media and communication ya, media dan komunikasi. Jadi teman-teman itu kan memang ada sebagian yang santri kan memang tidak boleh ya untuk HP. Jadi ketika kuliah dengan Bunda kita sering kunjungan ke media. Nah, dan ternyata itu disambut sangat itu tadi loh Nas, antusiasnya, welcome-nya. Aduh, Bun kita kesini gitu. Jadi ya ketika mengajar ya seperti itu. Saya kira kalau di kampus lain kayaknya udah biasa ya kalau kunjungan kemana, tapi kalau sama mahasiswa di Tribakti ya suatu hal yang wow gitu. Bener ya banget. Dan itu adalah benar-benar keluar pengalaman studi lapangan. Makanya setiap semester kan anak studi juga seperti itu kan, kita selalu agendakan kunjungan ke media-media. Sekaligus kita juga jalin kerjasama dong, biar ternyata ada Tribakti ya di Kediri gitu ya. Bukan terus seolah-olah kan memang mayoritas mahasiswa kita ini kan banyak yang luar Jawa Timur ya Nas ya. Benar. Banyak yang dari luar provinsi, sehingga kadang juga perlulah kita melihat. Kadang kan banyak juga teman-teman, ya ampun Bun, ternyata Masya Allah Andika tuh kayak gini ya, gede banget. Kadang kan orang mikir ngiranya kayak ruangan podcast ini Nas, kecil gitu kan, padahal wow, krunya tuh ada 30 lebih gitu kan. Wow, seperti itu. Jadi itu yang mungkin yang Anas tanyakan tadi ya, pengalaman di ngajarnya ya seperti itu. Jadi saya mengajak mahasiswa untuk bisa lebih bercakrawara ya, punya pengalaman yang lebih luas, karena kan kalau di kelas itu kan cuma sedikit ya. Saya juga memberikan masukan bahwa ayo teman-teman harus memperkaya pengetahuannya dengan sering untuk bisa baca-baca informasi gitu. Terus kemudian juga memupuk kepercayaan diri. Benar, itu penting banget loh Nas. Punya ide gagasan, cuman nggak bisa nyampaikan dengan pede. Kan teman-temannya nggak ada yang tahu, kayak waktu presentasi itu nggak ada kepercayaan diri ya kan. Kemudian buat materinya dadak, nggak pede lagi ya kan. Aduh, ya kan Nas? Oke, bener banget sih Bun. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya nih Bun ya. Boleh. Nanti kalau betul semua dapat 100 aku ya Nas ya, nilainya ya berarti. Oke, dapat award dari Buka Prodi nih. Siap, oke. Oke Bun, ini sepenting apakah sih kalau menurut Bunda nih jurusan KPI di zaman yang milenial sekarang Bun? Sangat penting Anas. Mungkin bisa dijelaskan Bun pentingnya gimana? Iya, pentingnya adalah dalam dunia KPI ini, prodi KPI ini kan semua keilmuan kan di dalamnya komplit Nas ya. Jadi dan ilmu di komunikasi media itu kan untuk semua. Saya contohkan misalkan di materi public speaking ya, MC and presenter. Di situ kan juga Bunda selipkan untuk mata-mata subpoin untuk interview bagaimana. Nah, semua alumnus dari mahasiswa itu kan nanti kedepannya pasti untuk bursa kerja ya. Tesnya tidak hanya tulis, tesnya tidak hanya ngumpulkan berkas aja, tapi wawancara. Nah, ini penting ya. Ilmu KPI itu bisa masuk di semua lini, terutama hal kecil gitu ya. Saya banyak yang teman-teman itu pada mau kursus privat kayak gitu, gimana bisa sukses untuk wawancara, tip dan triks etikanya ya kan, dan yang lainnya seperti itu sangat penting yang pertama. Kemudian yang kedua, pentingnya lagi adalah di prodi KPI ini itu luas banget Nas. Tidak hanya melulu di bidang siap penyiar dan radio ya. Sekarang kan dunia pengembangan media kan udah sangat luas ya. Ya kan? Jadi ada podcast, jadi ada yang teman-teman ini bisa media kreatif gitu kan, buat karya-karya yang bisa di-share melalui media online ya, ataupun di sosial media yang sangat-sangat booming ya saat ini. Dan itu saya kira sangat penting sekali, karena kan di KPI tentunya juga teman-teman bisa yang masih kepingin
mengembangkan diri di dunia pemerintahan juga Benar. bisa nanti ikut di Dinas Komunikasi dan Informatika, lembaga-lembaga negara yang seperti KPI, KPID itu kan juga butuh dari alumni dari KPI. Jadi tidak hanya yang di depan aja Nas, tidak yang kayak Anas, budaya siaran, tapi di balik layar kan juga banyak. Jadi teman-teman kalau nanti di prodi KPI yang bisa luas masuk kemana aja, gitu loh Nas, ya kan? Berarti ini luar biasa banget Bunda kalau kita masuk ke jurusan KPI Bunda. Betul, ke prodi KPI itu benar. sangat luas gitu ya. Misalkan nanti sembari kuliah bisa sambil siaran ya kan, betul. bisa menjadi tim jurnalisnya di media cetak mana ya kan, sebagai pulang kuliah ya bisa sebagai kegiatan. Terus kemudian kalau udah lulus nanti mau kemana ya kan, boleh nanti bisa menjadi tim monitoringnya KPID Jawa Timur misalkan. Ya kan pengalamannya luas banget kan tuh. Betul. Jadi sangat luas lah ya di lembaga-lembaga pemerintahan untuk prodi KPI insya Allah. Dan ada alumninya KPI loh Nas, kakak kelas kamu, namanya itu Zaki. Zaki itu adalah mahasiswa saya yang saya ajak untuk pertama kalinya mendirikan atau menggelar dakwah berkibar. Dan saat ini Nas, dia menjadi orang kepercayaannya Kapolri, bayangin ya, yang media ya. Applause dong, wow, tuh 1 juta loh yang tepuk tangan ya. Amin. Alumni KPI Nas, Tribakti. Nah makanya tadi testimoni Bunda full berkah. Betul, amin. Coba bayangkan, kan banyak kampus-kampus besar nih yang ada medianya, komunikasi, ya nggak sih KPI, ya nggak? Benar, banyak. Ya kan? Tetapi Muhammad Zaki ini saya sangat senang sekali Nas, dan alhamdulillah hubungan komunikasinya juga bagus sama Bunda. Sebelumnya sempat di beberapa televisi lokal dan nasional, terus akhirnya menjadi timnya ya, tim media, Sriprim namanya ya, di Kapolri. Jadi itu kepercayaan khusus gitu loh Nas. Luar biasa kan? Luar biasa. Doain anak juga bisa kayak Mas Zaki. Iya Bunda. dong, amin. Makanya kuliah di Tribakti, ambil prodi KPI, insya Allah berkah. Oke. Ini masih banyak sih Bun pertanyaannya. Oke. Ada 2 lagi. Jadi setelah tadi ini Bun, satu lagi itu adalah kiprah Bunda selama di Tribakti. Kiprah, Ya, nyambung kiprah, tadi dong ya. Iya, Sebenarnya belum nyambung. kamu tanyain dakwah berkibar. Alhamdulillah ya Nas ya. Tadi kamu bacain CV juga kan ya, sebagai betul. foundernya dakwah berkibar, Dakwah betul. Berkibar. Karena mahasiswa ini kalau cuman di kelas aja itu nanti bukan prodi KPI dong ya, beda ya, karena kita harus banyak action, praktis ya, praktek ya, dan juga harus lebih bermasyarakat, istilahnya lebih bersosialisasi ke pihak eksternal gitu ya. Jadi kiprahnya Bunda adalah sebagai founder di dakwah berkibar yang tahun 2016, pada waktu itu kan Bunda megang salah satu mata kuliah event organizer yang pada akhirnya di acara dakwah berkibar itu adalah sebagai realisasi Nas di mata kuliah Bunda tersebut ya. Di situ mulai pertama itu cuma kita workshop IO ya, bagaimana kita belajar IO bareng-bareng. Waktu itu mengundang Pak Khairul Abadi ya, CEO-nya di Master Kreasindo Abadi. Kemudian ada lomba fotografi sama presenter. Nah, itu sebagai wadah Nas. Awalnya kan sebagai internal, wadahnya teman-teman mahasiswa internal. Terus kemudian setelah mulai dakwah berkibar 2 dan seterusnya, ternyata itu diakui oleh mahasiswa secara Jawa Timur. Bahkan sejak 2000 dakwah berkibar 5 kemarin itu sudah nasional dong, karena ada mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, kemudian ada UMY Jogja, itu kan udah lintas provinsi gitu loh Nas. Dan ternyata alhamdulillah dulu yang sudah Bunda buat ini bisa semakin berkembang ya kan, dan pada akhirnya bisa menjadi salah satu wadah untuk bisa ya menjadikan tempat bagi mahasiswa yang punya skill, baik itu di lomba fotografinya, karya tulis ilmiahnya, dakwah fotografi, dan masih banyak yang lainnya. Dan semoga ini akan terus berkembang ya Nas, karena tahun ini nanti kita tunggu juga gebrakannya dong. Ya, karena ini kita sudah bersama-sama dalam satu koridor beserta teman-teman BEM ya, psikologi juga yang akan semakin cetar membahana. Cetar membahana kayak Syahrini dong Bun. Enggak lah, jangan Syahrini. Cetar membahana gelegar. Oke. Kita ganti cetar, ya. Oke. Cetar membahana menggelegar. Menggelegar. Oke, luar biasa tambahan yang. Cetar membahana menggelegar. Oke. Oh, berarti besok ini jadi apa Bun? Jadi kata kuncinya kayak dakwah berkibar gitu Kak. Boleh Cetar juga membahana sih. Ya, Arvin tadi menggelegar. kan iya bingung banget kan Oke, tadi ya, dia benar. berarti bisa deh kita sumbangsihkan deh Mas. Oke, ya. siap. Dakwah berkibar 7, cetar membahana menggelegar. menggelegar. Enak ya Bun ya?
Enak juga. Enak juga, boleh. guys. Nah, ini pertanyaan terakhir, Bun. Oke. Ini ada nggak sih, Bun, pesan buat calon mahasiswa ataupun teman-teman yang mau masuk KPI agar bisa menjadi penyemangat mereka, Bun? Oke, betul. Baik, teman-teman, anak-anakku tercinta, kalau teman-teman nanti kepingin ya kayak Mas Anas juga, ini salah satu produk dari mahasiswa KPI yang tentunya sudah aktif mendampingi saya pribadi di lembaga saya yang lain ya, dan juga Mas Anas juga sebagai salah satu penyiar radio di Kediri, dan tentunya insya Allah teman-teman kalau ingin semakin bisa mengeksplor diri ya, mendalami bagaimana kita bisa ya kan punya wawasan yang luas, mengembangkan skill di dunia media, baik itu sebagai presenter ya kan, kemudian ada script writer, itu penting juga loh Nas buat konsep kan, masa masih bunda sih ya nggak Li, ya kan nanti kedepannya kita ada lagi mata kuliah khusus Nas, jadi teman-teman tidak hanya praktek itu aja, cuman menjadi seorang script writer itu penting ya. Terus juga teman-teman ini semangat yang punya bakat fotografi, editing, kayak Farid tuh pinter juga, karena kita kalau udah ini selesai kalau tidak diproduksi sama Farid nggak jadi, nggak bisa tayang ya kan. Bener banget. Oke, jadi pokoknya di KPI ini saya yakin teman-teman tidak akan salah masuk kamar, tidak akan salah yang masuk jurusan. Insya Allah di KPI semakin luas seperti yang budak tayangkan tadi, dan dijamin kuliahnya sangat asik, apalagi mata kuliahnya Bunda Amel, ya kan, karena 50% kita praktek dan sering keluar. Kenapa sih Nas kita mengajak keluar kampus? Yang pertama adalah sebagai latihan mental Nas, ya kan. Bagaimana ketika praktek, kemarin kan sempat juga ya kita di kedai kopi yang sebelah dulu tahun 2017 kalau nggak salah, 18. Terus kemudian kan bagaimana menghadapi masyarakat secara langsung gitu loh, ya kan. Jadi keluar kampus sebagai media untuk mengembangkan kepercayaan diri. Ya dong, mahasiswa KPI wajib pede dong ya. Mahasiswa KPI itu harus pede dan narsis. Oke, pede dan narsis Bun ya? Iya dong, harus. Kata kuncinya pede, harus narsis. ya. Oke, kalau siap, itu siap. berarti dipertanyakan nih, kalau nggak narsis nggak pede bukan mahasiswa KPI ya nggak? Betul, Oke. betul, betul. Jadi teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar ya, calon pelajar. pelajar ya, Bunda tunggu ya, dijamin nanti kuliahnya bakal seru ya kan. Insya Allah kita akan punya wawasan yang sangat luas, kita akan punya link teman-teman media itu banyak, karena kita ada daftar kunjungannya juga banyak, dan insya Allah teman-teman akan bisa mengembangkan skill di dunia media penyiaran di kampus Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri, kampus Tribakti yang full berkah. Oke, Terima kasih. Luar biasa. Oke teman-teman, itu tadi perbincangan Anas bersama Bunda Amel. Luar biasa sekali, dapat diambil kesimpulan bahwa kalau kalian pengen kuliah lebih adem, lebih tenang gitu Bun ya, itu bisa langsung daftar di kampus Tribakti. Apalagi ini full berkah gitu kan. Terus tambah lagi biayanya terjangkau. Nah, tapi Nas, dengan biaya terjangkau tidak terus kemudian kualitas pembelajarannya juga nggak maksimal, tidak. Itu tadi karena full berkah itu tadi ya Nas. Insya Allah dengan biaya yang terjangkau, tetapi fasilitasnya juga sudah oke. Perpustakaannya dengan buku-bukunya juga udah banyak referensi, masjidnya juga sangat megah dan adem gitu ya. Jadi tidak ada galau lah kalau kuliahnya di kampus Tribakti ya. Dan tentunya kalau di KPI selalu full happy, full senyum, full senyum, dan kuliahnya tidak membosankan, dan kuliahnya selalu amazing ya kan Nas. Makanya jangan sampai lupa ya, kuliah di kampus Tribakti dengan mention kita hari ini adalah kampus full berkah ya. Dan kalau di KPI insya Allah selalu enjoy dalam setiap kuliahnya gitu ya Nas ya. Benar banget Bun. Oke, ini Anas mau nginfoin sedikit Bun ya. Kalau untuk gelombang 1 teman-teman, ini akan ditutup 3 hari lagi nih teman-teman. Jadi ini sekarang hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah nanti untuk gelombang 1 hari Sabtu sudah kita tutup. Nah nanti untuk gelombang 2-nya teman-teman bisa lihat di brosurnya nanti. Kalau misal kalian pengen tanya langsung di kolom komentar, kita bakal kasih WhatsApp-nya juga. Nanti kalau pengen tanya-tanya, mana sih Mas brosurnya, ada. Nah untuk gelombang 2-nya ini ditutup tanggal 24 Juli 2022. Jadi dari tanggal 29 Mei sampai 24 Juli. Kemudian ujian masuknya tanggal 25 Juli. Dan pengumumannya itu tanggal 26 sekali
sekaligus daftar ulangnya tanggal 26 Juli sampai dengan 4 Agustus. Jadi teman-teman buat kalian gak usah ragu, gak usah bimbang untuk milih kampus gitu ya Bun ya. Betul. Langsung ambil Tribakti, ketemu sama teman-teman, ketemu sama para kiai, apalagi ketemu sama dosen-dosennya juga udah banyak yang doktor loh Nas. Oh iya, dosennya sudah iya, banyak yang kemarin doktor. ini kan ya kan Pak Rektor juga udah barusan pengukuhan doktoral ya kan Ibu Marita. Jadi banyak banget istilahnya insya Allah yang tadi loh ada balancing, keseimbangan antara spiritual ya kan dengan kemampuan di apa namanya akademik. Insya Allah komplit lah, udah paket komplit ya kalau di Tribakti gitu. Komplit banget. Terus Nas ini Nas apa namanya bagi tadi ini kan 3 hari udah mau ditutup nih ya pendaftarannya gelombang pertama. Nah bagi pendaftar gelombang 2 ya untuk 3 pendaftar pertama nanti akan mendapatkan goodie bag dari Fakultas Dakwah Prodi KPI. Buruan ya, buruan yang nonton kalau kepengen gitu Nas ya. Benar. Oke, nanti bisa dapat spesial door prize atau goodie bag ya. Oke, nanti benar. bilang buka prodi ya. 3 dan nanti bisa makan bareng sama Bunda Amel sama Anas. 3 pertama ya. 3 pertama. Gelombang kedua buruan daftar ya kan. Nanti kita komunikasikan sama panitia PMB siapa Benar. 3 nama akan kita hubungi. Dapat goodie bag, dapat door prize dari prodi ya, prodi KPI. Terus makan bareng sama kita. Sama kita. Oke. Kayak gitu ya Nas ya. Oke, luar biasa. Makasih Bun hari ini Bun. Sama-sama. Nah, Oke, kita lanjut lagi untuk aktivitas lain ya. Oke, Syuting, siap, jangan lupa. syuting. habis Oh iya. ini. Oke teman-teman, buat kalian untuk mendukung channel kita agar tetap terus berkembang, terus cepat berkembang, itu pokoknya satu. Kalian semua kalau mahasiswa Tribakti kumpul jadi satu, terus subscribe, kemudian share, like, dan komen, pasti podcast kita bakal cepat banget buat jalan. Dan tentunya semoga di awal podcast perdana ini untuk kedepannya lebih baik lagi hingga sampai memberikan manfaat buat kalian semuanya. Amin. Anas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi